welcome to our new channel. Dia and Firza. Aku Dia. Aku Firza. Jadi kita kakak adik nih, ya, guys. Alhamdulillah kandung. Kandung gitu ya. Terus kita sekarang base-nya ada di Bandung. Dan asalnya dari mana, Dek? Dari Dumai Riau, Ya, Dumai Pride. Dumai Pride. Jadi salam kenal teman-teman yang mungkin belum tahu kita siapa. Kita juga mau kenalan sama kalian gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau bikin ceritanya podcast-podcastan gitu. Ala-ala ya. Kenapa tuh kita mau bikin podcast-podcastan? Sebenarnya ini mungkin lebih kayak sharing. Lebih kayak menceritakan apa yang sering kita lakukan aja ya. Kayak kita sering membahas banyak topik sebenarnya off the record, off the camera. Tapi kita saat ini mau sharing aja sama teman-teman gitu. Semoga bermanfaat. Jadi biar cuap-cuapnya nggak cuman asbun aneh gitu. Jadi memberikan manfaat untuk banyak orang. Semoga ya. Amin. Nah, jadi basically kita berdua tuh suka banget traveling, suka kulineran juga, suka trying new things gitu. Sekarang juga lagi belajar berdagang alias berbisnis kecil-kecilan dan juga sering banget ngobrol, suka banget ngobrol. Jadi this YouTube channel will be isinya itu semua gitu ya, Dea. Bakal ada traveling vlog, terus bakal ada kulineran, terus bakal ada ngobrol-ngobrol kayak gitu. Betul. Nah, terus sekarang episode pertama nih, apa nih segmennya nih, Dek? Kita akan membahas namanya apa? Live check-in. Yes, live check-in. Apa tuh, Firza, live check-in? Live check-in ya tadi kayak aku bilang sebenarnya ngebahas hal-hal yang sering kita bahas, banyak hal sih ya, kayak hal-hal random, hal-hal yang mungkin penting, kayak hal-hal mungkin current issue. Betul. Jadi tentang hal-hal yang lagi ramai dibicarakan gitu, mungkin akan kita bicarakan di sini. Betul. Nah, di episode pertama kita akan ngebahas isu yang kayaknya semua orang rasain. Betul. Yaitu insecurity. Iya, insecurity. Atau Indonesianya tuh apa ya? Minderan juga. Apa ya? Kekhawatiran mungkin gitu ya. Nah, apa nih? Ini kita masih pakai ala-ala kayak gini ya, guys, yang maklum new podcaster. Jadi kita akan ceritain apa ya, insecurity apa yang pernah kita alamin mungkin ya. Terus udah gitu sebenarnya definisinya tuh apa sih gitu ya. Terus secara apa yang bisa nyebabin insecurity itu. Terus yang terpenting adalah how to overcome the insecurity. Iya. Karena maksudnya permasalahan tanpa solusi tidak ada hanya akan menjadi masalah baru. Iya, ya kan? Jadi tetap harus ada solusinya. Betul, harus ada solusinya. Gimana sih kita ngehandle itu gitu kan. Nanti juga kita juga pengen dengar dari teman-teman gitu ya, cerita-cerita insecurity. Oke. Jadi sebenarnya apa sih, Dek, definisi apa definisi insecurity? Ini menurut ChatGPT dan beberapa sumber yang kita baca. Ini aku mungkin bacain aja kali ya. Insecurity ini adalah perasaan internal yang tidak aman, bisa tentang diri sendiri, hubungan, kemampuan ataupun masa depan. Nah, ini itu bukan cuma malu atau gugup sesaat, tapi lebih kepada keraguan diri yang menetap gitu. Jadi dia akan menimbulkan perasaan khawatir, takut, ragu gitu ya. Berarti lebih ke self doubt gitu ya? Iya benar, self doubt gitu. Perasaan meragukan diri sendiri, mungkin ya, kayak ngerasa takut ditolak, takut dibanding-bandingin gitu ya mungkin. Terus kayak mungkin ngerasa kayaknya aku tuh nggak sekeren orang lain deh gitu. Aku tuh kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Questioning gitu. Iya betul. Questioning ourselves. Itu kayaknya permasalahan anak-anak muda ya. Iya. Semua orang pasti akan, apalagi in this ekonomi. In this economy, kayak kita banyak banget mendapatkan informasi itu dengan mudah, apalagi through social media gitu. Kayak kita bisa melihat mungkin teman-teman seumuran kita kayak udah kemana, udah ke US gitu ya, kayak udah jadi menteri gitu ya. Tiba-tiba ada yang jadi menteri, udah kemana-mana gitu. Tapi kita kayak melihat diri kita tuh kayak di sini-sini aja gitu, mungkin yang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang
kita mungkin masuk ke cerita kali ya. Kita akan menceritakan gitu. Pernah nggak sih kita insecure? Of course pernah ya. Itu pasti akan di tahap kehidupan manusia. Semua kita kayaknya pernah insecure. Cuman kita mungkin berdua akan menceritakan apa ya? Kayak insecure yang paling remembering, yang paling kita ingat gitu. Dan mungkin akan relevan ke banyak orang. Mungkin ke Firza dulu nih. Firza apa tuh? Ada dulu. Aku udah mencatat guys, tapi aku catat poin-poinnya ya. Jadi mungkin start pointnya itu saat aku S2, for information aku alumni aku sambil ngemaca ya guys, sambil maca dari Heart and Sip. Ini jualan kita guys. Buat yang di Bandung harus cobain, cek our Instagram Heart and Sip. Di sana ada makanan dan minuman enak semua. Karena kita suka makan dan kita berdua adalah chefnya. Oke, lanjut. For information, aku alumni S2 di MBA ITB. Jadi mungkin start pointnya di saat aku masuk S2 mungkin startnya adalah karena S2 itu start point setiap teman-teman tuh beda-beda gitu ya. Kayak aku menemukan banyak sekali orang-orang hebat tadi, kayak udah pengalaman berapa sekian tahun, udah kerja, udah punya bisnis di mana-mana gitu ya. Meanwhile aku si fresh graduate ini, FYI aku masuk S2 itu langsung right away dari S1 gitu. Jadi pas lulus langsung gitu ya, Dek? Jadi kayak minim pengalaman lah gitu dibanding sama teman-teman aku yang kayak ada yang S2 di luar negeri, ada yang udah punya bisnis banyak cabang gitu. Orang-orang keren lah gitu ibaratnya. Pinjem agak lupa nih poinnya ya. Makan dulu guys. Gitu. Nah mungkin insecure-nya adalah karena di tadi, jadi si titik poinnya beda-beda, cara mereka pun belajar beda, cara mereka berpikir juga beda gitu ya. Sangat-sangat aku merasakannya itu sangat-sangat berbeda gitu dari S1. Kalau S1 mungkin start point-nya sama gitu SMA, dan kita di sana di S1 tuh sama-sama pengen learn and grow gitu ya. Jadi start point-nya sama gitu. Nah, jadi most of friends itu most teman-teman aku itu mereka itu punya daya tangkap menurut aku yang luar biasa, sangat cepat gitu ya. Terus apalagi kita base-nya kayak belajar tuh per kasus, dan most of dosen itu pakai bahasa Inggris. Yang dimana saat itu bahasa Inggris aku tuh sangat pas-pasan gitu ya. Jadi aku kayak pas di bulan-bulan pertama itu sering banget ya insecure, kayak bertanya-tanya sebenarnya bener nggak sih ini keputusan gue langsung S2 dengan minim pengalaman dan bahasa Inggris yang cetek ini gitu ya. Gitu, aku kayak setiap hari mempertanyakan gitu keputusan aku, doubting myself gitu ya. Tapi at the same time aku nggak bisa kabur gitu, karena S2 ini pilihan gitu ya. Maksudnya kan kalau S1 milih sendiri kita gitu ya? wajib gitu ya, sedangkan kalau S2 tuh pilihan, dan as an adult harus bertanggung jawab dong sama pilihan itu gitu. Gitu kan, benar gitu ya. Nah terus aku potong dikit ada, maaf. Nah for information juga guys, jadi Ade tuh selama dia masa S2 tuh di awal-awal sih sebenarnya dia tuh suka takut, suka sedih juga, kadang nangis juga, kayak pengen nyerah gitu, karena dia ngerasa kayak kayaknya aku nggak harus di sini deh Mbak, nggak meant to be di sini, karena kayak teman-teman aku tuh kok pinter-pinter banget, sementara aku tuh ngerasa nggak sepinter mereka gitu. Ya deh ya. Dan kayak hampir setiap hari itu kan kita presentasi ya gitu. Jadi pas di awal-awal pertama itu aku tuh overthinkingnya minta ampun gitu setiap presentasi gitu. Apalagi maksudnya kayak ya belum kenal teman lebih jauh, jadi kayak baru kenal di awal tuh kayak aduh takut banget nih di judge gitu, kayak takut dinilai kayak kurang capable atau segala macam gitu ya. Nah itu berlanjut berapa lama deh kira-kira itu kondisi itu kan? Kasih konteks dulu nih, S2 di ITB SBM itu berapa bulan? S2 di ITB itu dia programnya adalah 18 bulan, jadi which is 1 tahun setengah ya. Mungkin aku merasakan itu mungkin di 1 semester pertama. 6 bulan? Mungkin enggak, 4 bulan pertama gitu kali ya. Kayak aku terus berkelut lah di perasaan itu, perasaan gak enak, perasaan takut, ragu, kayak mempertanyakan ini benar enggak sih. Cuman kayak kalau kita terusan kayak gitu day by day pasti capek ya Wak ya. Capek juga ya Wak. Pasti bingung gitu, kayak
kalau terus-terusan kayak gitu setiap hari. Nah, apa tuh titik ada akhirnya mikir, oh kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. What's your step point mungkin gitu, kayak akhirnya berusaha kayak menganalisis si perasaan nggak enaknya kan, itu kan maksudnya perasaan tadi ya yang tadi kita udah mendefinisikan di awal tuh, kayak kekhawatiran, self doubting, itu kan sebenarnya adalah perasaan-perasaan negatif. Gimana akhirnya Ade memutuskan untuk kayak tidak terlarut dalam perasaan negatif itu, tapi kayak mungkin berusaha menganalisis sebenarnya kenapa sih gue tuh kayak gini gitu, terus gue harus gimana, what's your step point gitu, kayak apa titik poinnya gitu. Mungkin nah itu karena itu kayak berlangsung di dalam waktu yang agak cukup lama, maksudnya beberapa bulan pertama gitu ya, apalagi maksudnya saat itu aku kelasnya setiap hari, jadi setiap kelasnya aku tuh anxiety kayak anjir nih ada gebrakan apa lagi nih, ada presentasi apa lagi. Dan Mija saat itu presentasinya adalah pakai bahasa Inggris yang dimana aku nggak bisa, cuman nggak sewas-was gitu ya, nggak sewas-was teman-teman aku yang lain. Jadi saat itu yang bikin aku kayak akhirnya berusaha keluar dari belenggu itu adalah ketika aku punya perasaan capek gitu, kayak anjir ente capek bertanya, karena jadinya tuh nggak fokus ngapa-ngapain. Jadi itu fokusnya kayak nanya kenapa sih kayak gini, kenapa harus kayak gini, kenapa, jadi itu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, kayak kenapa aku nggak cukup capable, kenapa aku nggak bisa kayak teman-teman aku gitu. Padahal itu sebenarnya nggak bisa dirubah juga iya, karena gitu nggak bisa ya. dirubah juga, karena memang itu balik tadi, ketika masuk S2 itu adalah start point kita tuh semuanya tuh beda-beda gitu ya. Dari universitas yang beda, dari lingkungan yang beda juga gitu. Nah, ketika aku merasakan lelah itu, hal yang pertama aku lakukan adalah accept. Aku berusaha menerima kekurangan aku tadi, kayak kekurangan aku kurang bisa bahasa Inggris, kekurangan aku belajarnya tuh nggak secepat teman-teman aku yang lain, daya tangkap aku nggak secepat teman-teman yang lain, kekurangan aku kurang pede ngomong gitu ya misalnya. Jadi aku langkah pertama yang aku lakukan adalah accept it, aku terima aja gitu, terima aja kalau ya kita tuh memang kurang gitu ya. Nggak usah ngotot kayak mereka nih yang SJW misalnya tuh, kayak mereka nih yang carmuk gitu. misalnya Gak gitu. usah, tapi Nggak usah terima gitu. aja kalau ya memang kita tuh kurang, kayak kita as a manusia mungkin ada tetap banyak kurangnya, kita tuh manusia yang nggak sempurna gitu, menerima itu. Dan setelah kita menerima apa nih gitu kan, kita kan nggak stop di sana ya, kita what's next gitu ya. Setelah accept itu aku mulai analyze nih kurangnya aku di mana gitu ya, aku stop compare diri aku dengan orang lain, tapi aku compare diri aku dengan diri aku sendiri gitu ya, diri Firza hari ini dengan yang kemarin gitu ya. Berarti kayak setiap harinya doing a little progress untuk memperbaiki itu. Betul. Contohnya. Ini kan kita ceritanya podcastnya tuh harus praktikal gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya aku ngerasa aku kalau di kelas bukan kurang daya tangkap ya. Nangkepnya tuh harus nggak secepat teman-teman, jadi harus kayak baca berulang-ulang. Nah, tipsnya adalah aku belajar dulu nih sehari sebelumnya gitu. Aku buka dulu materinya apa, aku cari tahu, atau misalnya nggak sempet di saat kelas walaupun agak ngangong, pas pulangnya aku coba review lagi gitu, biar aku paham nanti ketika ujian ataupun ketika presentasi gitu. Jadi melakukan effortnya tuh lebih banyak daripada teman-temannya dan gitu. mungkin kalau pas aku pasti ada momen kayak ngerasa sedih, kayak iya anjir kenapa ya yang harus bekerja lebih keras gitu dibanding teman-teman yang lain. Tapi menurut aku jangan fokus di situnya, tapi fokus kayak ya udah, lo tuh nggak usah compare, lo terima aja, lo tuh emang kurang, lo tuh butuh more effort dan ya it's okay gitu, dan nggak apa-apa juga gitu. Betul. Jadi ngebandinginnya tuh sama diri kita yang dulu gitu. Kita achieve position tadi, kayak kita nggak membandingkan diri kita sama orang lain, tapi nge-compare diri kita sama diri kita sebelumnya. Mungkin tuh kayak klise ya, tapi ketika kita sampai di posisi itu, menurut aku akan menjalani hari lebih plong gitu. Terus kayak kiri kanan tuh it doesn't matter lagi. Jadi kita tuh fokusnya ya udah sama diri kita gitu. Bahkan yang aku sadari banget adalah waktu itu ketika aku sampai di posisi itu ya,
waktu itu kita lagi UAS gitu atau pokoknya lagi ada ujian dan deadline-nya itu seminggu gitu kayaknya. Nah, which is saat itu teman-teman aku tuh kayak sehari 2 hari tuh udah beres. Nah, kalau aku yang dulu saat pada tahun-tahun pertama, mungkin aku kayak, ya anjir kenapa ya kayak gitu. Aing harus ngapain gitu. Jadi kayak garang panik busuk, gitu. panik gitu. Tapi saat itu aku kayak, oh ya udah, good for them, mereka udah beres, udah selesai gitu ya. Aku ya udah, aku fokus sama diri aku karena aku ngerasa memang aku butuh more time untuk mengerjakan itu. ngerti soalnya dulu, nyari teorinya segala macam. Jadi aku do on my own way gitu, nggak lagi melihat kiri kanan nih gimana nih jalannya. Kayak kalau ke Roma misalnya lewat mana, lewat Italia dulu, aku kayak nggak apa-apa deh muter ke Sumedang gitu. Jadi kayak udah lebih fokusnya ke situ. Yang penting sampai gitu. Betul. Yang aku juga lihat nih ya, Dek, kan maksudnya kan itu perspektif Ade yang menjalani. Betul. Aku sebagai kakak yang maksudnya day to day itu di sebelah Ade tuh beneran ngelihat, maksudnya beneran ngelihat tuh kayak beneran ngelihat how she grow. Makanya aku sih nggak tahu sih, menurut Ade mungkin gitu juga. Tapi aku tuh melihat banget kayak perjalanan S2 Firza yang 18 bulan itu kayaknya jadi salah satu period dalam hidupnya Firza tuh yang kayak change many things, bener nggak sih? Gitu. Jadi bukan ya secara ilmu mungkin memang oke, mantap gitu, nambah gitu. Oke, mantap. Dan maksudnya sebenarnya mungkin secara ilmu buku teksnya itu tuh sebenarnya bisa kita dapetin dimanapun ya. Misalnya apalagi sekarang kayak open source, kita bisa baca buku dimanapun, baca getting information di internet. Tapi experience tadi tuh kayak ketemu sama lingkungan yang menurut aku kayak wow, amazing, aku tidak pernah bertemu lingkungan ini gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya lebih ke menurut aku untuk lebih ke self development tadi. Betul. Gitu. Nah, aku inget tuh gitu ya. Ada satu momen yang paling aku ingat. Jadi Firza tuh selalu ngeluhin guys dari dulu kayak, Mbak gimana? Pertanyaan aku kayak, Allah Dek perlu ya dia tanyain. Itu dia tuh suka nanya, Mbak gimana sih cara biar ngomong lancar kayak kau gitu. Dia tuh suka nanya kayak gitu. Dan dia tuh tahu bahwa dia tuh public speaking-nya tidak selancar orang lain. Maksudnya kalau dia ngobrol sama aku berdua tuh dia lancar, tapi when it comes kayak speaking in front of a lot of people tuh itu tuh agak susah buat Firza. Betul. Gitu kan. Sementara S2-nya Firza itu mewajibkan untuk kayak every single day tuh kayak paparan. Apa sih, bukan paparan, apa namanya? Presentasi. Bahasa PNS banget. Presentasi, discuss sama orang banyak, presentasi di depan gitu. Nah, terus aku tuh ingat banget tuh momen dia yang nangis banget tuh karena dia tuh kayak takut nggak bisa gitu ya deh ya, ingat ya, takut nggak bisa, terus ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh Mbak presentasi, aku memang nggak mau. Terus aku tuh ingat banget aku bilang waktu itu kayak, iya nggak bisa deh, maksudnya kan ini tuh S2 tuh pilihan loh, kamu tuh sebagai orang dewasa tuh harus bertanggung jawab, kalau kamu nggak bisa kamu latihan, aku bilang gitu. Terus aku ingat Firza tuh bukan cuman, kalau tadi Firza poinnya dia karena dia tahu dia susah nangkep di kelas, dia belajar 1 hari sebelumnya, begitu juga dengan presentasi, dia tuh latihan guys di rumah, ya nggak sih? Bukan presentasi yang serius ya, kayak ya presentasi kelompok aja kan, ngepresentasiin kasus gitu. Tapi aku tuh kayak udah bikin skrip, bikin poin-poin yang pengen aku sampein gitu. Karena mungkin si rasa takut tadi ya gitu ya. Si rasa takut tadi tuh akhirnya ngedorong aku kayak gimana nih anjir aing tuh biar seenggaknya nggak malu-maluin deh gitu, nggak gagu deh ngomong di depan. Nah, terus menurut aku perks of being semoga masih kedengeran ya. Lagi ada di Cina guys kebetulan. Oke, menurut aku perks of being yang enggak tahuan gitu ya, kayak kurang Aduh, gitu ya di kayak gini. Di lingkungan yang bombastis yang kayak padat keren gitu ya. Itu adalah kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya menurut aku. Nah, jadi di 4 tahun pertama yang aku gloomy dilema itu, di saat aku 4 bulan, di saat aku akhirnya accept it, aku akhirnya dan apalagi misalnya aku hobi banget mengobservasi orang, aku tuh melihat nih gimana teman-teman aku, gimana cara mereka belajar, gimana cara mereka presentasi, bahkan kayak gimana cara mereka menganalisis dan membaca suatu kasus, itu tuh aku benar-benar aku perhatiin dan aku cari yang menurut aku, oh ini bisa nih aku replikasi dan aku duplikasi ke diri aku gitu. Dengan memperhatikan banyak orang tadi, banyak orang-orang yang
pola pikiran tuh menurut aku mantep gitu ya. Ya akhirnya aku bisa perlahan untuk grow lah gitu ya, ibaratnya tuh lebih better than yesterday ibarat. Aku tuh sempat kasih, bukan wejangan sih, maksudnya kasih insight pada saat Firza tuh kayak pengen nyerah. Aku bilang kayak gini, Dek, satu aku bilang kayak ini tuh kan apa namanya, pilihan S2 tuh pilihan hidup yang kamu pilih. Jadi harus ya nggak dipaksa, kamu harus nyelesain ini, harus bertanggung jawab as orang dewasa. Dan kedua tuh aku bilang kayak ini tuh sebenarnya privilege loh buat kamu. Kamu tuh masuk di antara banyak orang, kamu punya privilege untuk masuk ke lingkungan yang keren-keren gitu, yang kayak teman-temannya tuh punya pengalaman udah bangun bisnis berapa tahun, terus apalagi namanya, nggak udah mungkin pernah punya pengalaman sekolah ke luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, the way they think tuh bagus banget gitu kan. Terus aku bilang kayak ambil serap ilmunya sebanyak-banyaknya gitu ya deh. Waktu itu aku bilang serap ilmunya sebanyak-banyaknya, ambil pola pikir mereka, belajar pola pikir mereka, belajar cara gimana mereka itu bisa building bisnis gitu kan, terus kayak bangun relationship-nya biar kamu punya networking bisnis gitu. Betul. Waktu itu aku bilang, jadi kayak salah satu, nah ini juga mungkin harus sering dibahas juga sih tentang perasaan inferior gitu. Perasaan inferior itu apa ya? Iya tadi ya, perasaan ngerasa kecil gitu ya, ada hubungannya juga sama insecurity tadi. Biasanya orang-orang yang merasa inferior itu biasanya akan humble enough untuk belajar dari begitu banyak orang, karena dia ngerasa dia nggak bisa. Betul. Dan gitu. Itu menurut aku salah satu privilege yang paling mantap pokoknya. Iya gitu. Jadi aku bilang karena kamu tuh nggak pede, kamu insecure, kamu tuh pasti secara otomatis humble enough. Yang humble enough tuh apa ya? Rendah hati gitu gitu ya, kayak rendah hati untuk mengambil pelajaran sebanyak-banyak dari orang sekitar kamu. Karena ketika ada orang yang pinter, dia ngerasa pinter banget, dia salah satu kalau dia nggak bisa ngekontrol itu, dia akan ada kerentanan atau keengganan untuk belajar dari orang lain, karena ngerasa kayak ya gue pinter, gue nggak perlu belajar dari lo. Dan itu adalah menurut aku stage yang bahaya banget. Iya lagi Itu gitu. yang karena pasti akan ada momen kayak gue udah pinter nih, gue nggak perlu belajar gitu. betul. Dan padahal maksudnya menurut aku kita sebagai manusia we tidak can bisa learn anything, kita tidak bisa from berhenti others. belajar ya Betul, kan? kayak dan setiap orang yang ada di sekitar kita itu ngajarin banyak hal. Dan menurut aku salah satu untuk jadi pembelajar sejati itu harus humble enough gitu. Jadi aku bilang ke Firza kayak you have that privilege, kayak kamu tuh berada di tengah-tengah orang yang tadi keren-keren, tapi kamu tuh nggak pede, insecure, punya inferior feelings. Jadi kamu tuh pasti mau belajar dari orang lain, nggak ada tuh sombong-sombongnya gitu, karena ngerasa nggak bisa. Dan itu modal yang kuat banget, aku bilang gitu. Terus akhirnya dari situ tuh Firza mungkin mulai akhirnya menganalisis, mulai berpikir juga. Iya, akhirnya aku mulai berpikir apa nih yang harus aku lakukan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau ini ada nggak experience mungkin yang kayak remembering banget dari insecure tadi. Oke, ini maaf ya guys kalau ada musik-musiknya karena ada latihan gitu di sini. Nah, kalau tadi Firza tuh di S2, kalau aku tuh sebenarnya S1 dan S2. Ini mungkin yang highlight aja tuh di S1 ya. Jadi S1 tuh di Unpar guys, di Universitas Parahyangan, swasta, di Bandung, dan jurusan FISIP. Nah, terus aku kan berasal tuh dari Dumai ya guys, dari kota kecil, dan sebelumnya tuh nggak pernah ngerantau sama sekali. Jadi pas tahun itu ya, itu tahun 2012 guys. Iya, tahun 2012. Seberapa kolotnya tahun itu. Iya, seberapa kolotnya tahun itu. Maksudnya kayak internet ada, internet ada, tapi sosial media tuh baru-baru, Instagram kayak baru gitu kalau nggak salah aku ya, seingat aku. Maksudnya belum seluas sekarang ya. Betul. Kalau sekarang kita bisa lihat style orang dari sosial media. Betul. Jadi kayak aku tuh termasuk yang tidak terekspos oleh sosial media juga gitu, tidak terlalu terekspos oleh sosial media. Terus tiba-tiba aku kuliah ke Unpar, ke Bandung, itu aku shocknya minta ampun guys. Jadi kebayang kan guys, kayak pada saat itu tuh aku tuh apa ya, shock berat gitu ya, karena karena nggak pernah ngerantau, terus kayak ngerasa apa ya, maksudnya ya
nggak pernah ngerantau jadinya ngerasa kayak katak dalam tempurung, yang ngerasa Duma itu udah hebat banget gitu. Pas nyampe Bandung, Dan anjir. apalagi for konteks dulunya maksudnya kan lumayan yang aktif gitu ya. Iya, Dan bukan betul. Betul betul. yang diem-diem aja di Benar. sekolah gitu. Jadi aku tuh bukan tipe anak mahasiswa anak Siswa. siswa SMA yang diem di sekolah, tapi aku tuh kayak I have a lot of activities, kayak literally aku tuh dulu ketua harian OSIS, terus ketua PEBAR, ketua ini, ketua itu. Jadi aku ngerasa kayak wah, I am cool. Pas nyampe, Nah, jadi ngerasa kayak oh my god, I am cool gitu kan. Tapi pas nyampe di Bandung, tetot, oh. kebayang. Apalagi for context guys, biar kalian kebayang nih ya. Jadi Unpar itu adalah nggak tahu sih sekarang, tapi kayaknya iya sih sampai sekarang. Unpar itu adalah one of swasta private university atau universitas swasta yang kalau kata-kata orang sultan isinya. Gorju. Ya kayak anak-anak keren gitu Kayak lah. UPH lah ya, UPH. Mungkin kayak binusian gitu ya, kayak binus kali ya di Jakarta ya tuh. Pokoknya tuh isi-isinya tuh orang-orang keren, orang-orang berduit, sementara saya biasa aja gitu ya. Nah, terus satu itu faktanya, terus kedua faktanya ada aku masuk FISIP guys. Kalian harus tahu nih ya, FISIP itu terkenal. Jadi kalau kalian suka ada lihat kayak Miss Indonesia, Miss apa atau artis apa, itu tuh ada banyak banget anak-anak Unpar guys. Kalian tahu Tulus? Tulus adalah anak Unpar. Siapa lagi? Hotman Paris anak Unpar. Ibu Cinta Laura anak Unpar. Cinta Laura. Bu Cinta salah. Bu Cinta anak Unpar. Dilestari anak Unpar. Dan Dilestari Ibu Cinta itu anak FISIP. Nah, jadi emang hasil-hasilnya adalah orang-orang hebat, orang-orang keren gitu. Dan anak-anak FISIP itu dibanding FISIP itu dari dulu tuh terkenal bahkan tuh terkenal fakultas model gitu, karena anak-anaknya tuh cakep-cakep, modis gitu, suka dibandingin sama anak teknik. Jadi anak teknik tuh zaman dulu kayak ke kampus karena mereka tugasnya banyak, jadi mandi aja kagak gitu ya, kayak yang tomboy orangnya. Sementara anak FISIP tuh kayak fashion show bro gitu, fashion show, sementara fashion saya cocoknya masuknya anak teknik nih gitu ya. Jadi kayak kebayang kayak dari fashionnya itu tadi jomplang banget. Terus udah gitu anak-anaknya tuh, jadi aku tuh dulu di publik guys, publik. Nah ditambah lagi jadi di FISIP itu ada 3 fakultas deh, ada HI, bisnis sama publik. Publik itu tuh kalau bisa dibilang tuh kayak paling anak bawang gitu, karena sisinya orang-orang cupu di antara anak FISIP gitu. Sementara anak-anak HI itu memang literally anak-anak pinter, anak-anak kelihatan lah gayanya tuh wah gaul lah, yang kayaknya tuh mungkin iya mungkin SMA itu di BPK penabur gitu. Sudah saya ini apalah gitu kan. Terus wah itu aku minder banget guys. Nah terus ada tuh masa-masa di mana kayak aku tuh jadi tuh ada namanya lorong FISIP deh. Jadi dari awal masuk sampai dia masuk ke pintu FISIP itu orang-orang tuh biasa kakak kelas tuh duduk di pinggir-pinggir itu. Bayangkan semua orang cantik melewati itu kan dipandang ya, Bo, gitu. Ada masa-masa di mana kayak aku tuh selalu nunduk kalau lewat di tengah-tengah lorong FISIP, minder karena ngerasa nggak gaul. Terus kayak aku selalu lewat bawah kadang kayak minder aja gitu, guys. Terus ditambah pada saat itu aku tuh sahabatan sama satu orang, Akasya namanya, yang dia tuh teteh-teteh Bandung banget, yang cakep gitu ya, kayak tinggi semampai, cakep, esotis gitu, bahasa Inggrisnya bagus. Terus saya kagak bisa bahasa Inggris, bro, gitu. Yang bahasa Inggris bermasalah. Iya, bahasa Inggris tuh masalah banget guys gitu. Terus udah gitu kayak, dan Kasya tuh dulu tuh kayak aku tuh aktif juga di kepanitiaan, tapi Kasya itu aktifnya tuh di kepanitiaan yang keren-keren, kayak misalnya Tatip yang marah-marah itu gitu. Tuh terkenal tuh Tatip tuh kakak-kakaknya cakep-cakep terus cool gitu. Sementara Aing tuh logistik gitu yang gitu-gitulah gitu. Jadi kayak minder banget, guys. Nah, terus tapi momennya, nah terus aku tuh ngerasa kayak gini waktu itu kayak oke, aku nggak bisa, mungkin aku bisa mengejar ketertinggalan aku dalam fashion, kayak jadinya belajar, tapi aku tahu kayak I have to do your core gitu ya. Iya, enggak sih, kayak I have to do something more yang ngebikin aku tuh bisa
bisa relatable sama mereka gitu. Kalau aku nggak bisa di fashion, then I have to study more gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku harus rajin nih belajar. Jadinya aku tuh kayak convert that energy yang negatif itu jadi untuk semangat belajar gitu loh, Dek. Iya, benar-benar. Jadi aku tuh inget banget zaman dulu tuh kayak aku kalau ujian guys itu literally aku tuh seserius itu kayak pulang di perpus lama banget, atau kalau enggak aku pada saat jam-jam ujian tuh aku kayak literally aku di kosan atau lagi sama Kasya gitu ya, literally baca buku. Aku masih sayang momen yang paling aku ingat tuh ujian ekonomi gitu kalau nggak salah ya, ekonomi makro mikro tuh itu kelas gabungan. Jadi anak HI bisnis anak HI bisnis publik gitu. Itu aku tuh seserius itu belajar sampai aku tuh kayak cuma tidur 1 jam. Kayak gitu-gitu. Dan aku tuh dapat 100 deh. Wow. Di antara anak-anak HI. Jadi dari situ aku kayaknya akhirnya anak-anak HI itu mau, oh ini dia. Kenalnya untuk kenalnya baik, bukan viral, bukan gara-gara hal aneh. Kayak gila lu pinter gitu, jadi mau temenan gitu. Iya, padahal fun fact-nya aku tuh belajar serius karena aku ngerasa nggak ada yang lagi yang aku bisa banggain selain kalau aku nggak pinter, kalau aku nggak rajin belajar lah at least gitu. Nah dari situ akhirnya kepercayaan diri aku tuh tumbuh gitu loh, Dek. Kayak pelan-pelan aku mau terlibat di organisasi. Sebenarnya sebelumnya ikut juga, cuman lebih diem. Aku tuh kalau rapat tuh diem. Terus aku tuh inget banget ada satu momen di mana rapat acara gede gitulah bareng anak HI, anak publik gitu-gitu. Aku tuh di divisi acara. Terus ada satu orang cewek yang aku tuh look up banget lah, udah cakep, pinter, terus ngomongnya tuh yang campur-campur bahasa Inggris ya, which is yang gitu-gitu lah guys, yang jaksel banget gitu. Aku tuh kayak selalu look up dia gitu, kayak ini orang keren banget nih gitu. Terus pada saat itu tuh aku kayak for the first time tuh aku ingat banget aku kayak aku boleh nggak sih ngasih pendapat, ngasih ide. Terus dia bilang boleh di gitu. Dan bayangin guys, dia anaknya cantik, pinter, tapi dia tuh very humble, baik banget. Makanya aku tuh ngefans banget sama itu orang. Terus boleh di, terus aku tuh ngasih pendapat. Terus dia kayak wah di keren banget. Nah setelah si momen meeting itu dia tuh nyamperin aku, dia bilang ini, Di kenapa sih kamu kenapa baru hari ini kamu tuh ngasih ide, padahal ide kamu tuh keren-keren loh gitu. Aku kayak wow, ternyata aku bisa. Nah, dari situlah kepercayaan diri aku tuh makin mulai muncul. Terus aku makin mulai kayak bergaul lah sama teman-teman aku yang lain. Terus aku ngerasa kayak oh nggak apa-apa kalau nggak keren, ternyata gue juga bisa temenan gitu. Terus akhirnya aku kayak terlibat di berbagai acara kampus yang gede tuh, bukan cuma sebagai kayak tim misalnya anggota staff gitu, tapi sebagai kayak misalnya aku sebagai koordinator apa, bendahara yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak cukup mengambil peran-peran strategis, tapi itu sebenarnya long journey karena kayak pergumulan hati yang tidak pede ini itu panjang banget perjalanannya gitu. Itu terus bahasa Inggris juga kayak gitu. Terus itu tuh masalah banget guys. Jadi tuh Unpar tuh termasuk salah satu, aku nggak tahu ya, mungkin di universitas lain juga kayak gitu. Tapi tuh dulu di Unpar tuh cukup banyak kelas-kelas yang dalam kelasnya tuh bentuknya dalam bahasa Inggris dan textbooknya juga bahasa Inggris. Nah aku tuh ingat banget guys, dulu tuh saking aku nggak bisa bahasa Inggris, setiap kelas yang pakai bahasa Inggris aku tuh selalu duduk di paling pojok. Takut ditunjuk. Karena takut ditunjuk deh. Kayak aku tuh takut banget gemeteran. Terus ditambah aku tuh selalu bilang kayak gini sama Kasya, sama teman aku bisa bahasa Indonesia, kamu di sebelah aku ya. Jadi nanti kalau aku ditunjuk kamu yang baca, kamu bisik, aku yang ngomong. Dan aku tuh selalu dapat giliran karena mungkin kayaknya udah ditandain kali ya sama si dosennya, iya, ya orang kagak bisa bahasa Inggris, gue tunjuk nih gitu. Nah tapi akhirnya ngebikin aku kayak, wah aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Energinya tadi dirubahnya. Iya. Point of view-nya jadi bukan hal yang negatif. Betul. Ya? Jadi aku ngerasa kayak oh ya udah deh, gue emang gak bisa bahasa Inggris, ya gue harus belajar. Ditambah lagi pada saat itu Akasya tuh daftar jadi Mojang Jajaka Bandung. Dan menang si Akasya ini. Jadi sepanjang jalan kita tuh kemana-mana tuh sering berdua.
dia sepanjang jalan tuh orang-orang tuh negur Akasha doang, kagak negur gua tuh udah kayak rumput ilalang gitu. Jadi ada juga masa-masa dimana kayak aku tuh sedih gitu, kayak kenapa ini orang-orang cuma negur Akasha doang, kok nggak negur aku gitu. Tapi akhirnya aku tahu bahwa aku nggak bisa ngerubah hal itu anyway gitu, karena starting pointnya mungkin udah beda. Betul. Kayak Kasya SMA-nya di Bandung, udah duluan exposure-nya lebih besar, pengalamannya lebih besar. Dia udah terexposure dengan les bahasa Inggris, mungkin dia anak debat lah dulunya gitu, debat bahasa Inggris. Terus kayak aku tahu starting pointnya nggak sama, ya udah daripada aku membandingkan diri sama Akasha, which is sahabat aku pada saat itu, sampai sekarang juga jadi sahabat aku. Udah deh aku merubah diri aku aja, aku jadi belajar. Jadi aku tuh nanya ke Kasya, apa gimana cara bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus Kasya bilang kayak itu ya, katanya nonton film bahasa Inggris, film English, tapi subtitlenya English, jangan subtitle Indonesia. Nonton lah, kagak ngerti gue. Tapi ya aku telan tuh pahit-pahit nggak ngertinya, akhirnya bisa. Terus aku sempat kayak bilang ke ibu kayak untuk aku pengen belajar ke kampung Inggris gitu. Terus akhirnya sekarang alhamdulillah bisa bahasa Inggris gitu sih. Nah, itu mungkin deh pengalaman insecure aku, guys. Di S1. Oke. Nah, berarti menurut lo nih, normal gak sih si perasaan insecure itu? Karena pasti sebenarnya itu terjadi di apa ya? Di semua lapisan kehidupan ya menurut aku. Mungkin saat ini kerja juga pasti ada dong momen insecure itu pasti ada gitu. Kayak di level apapun tuh pasti ada gitu. Gimana tuh? Maka normal gak sih perasaan insecure itu? Normal. Dan aku ngerasa tadi benar, di setiap stage kehidupan kita tuh kita pasti menemukan insecurity-nya kita gitu, dengan bentuk yang berbeda. Ya, jadi insecure itu ada dua, guys. Pertama, insecure that helps you grow, dan yang kedua adalah insecure yang sebenarnya akhirnya akan jadi toxic untuk kamu sendiri. Nah, apa tuh? Coba Firza coba jelasin salah satunya. Ada mau jelasin yang mana? Apa tadi? Insecure that helps you grow, sama insecure yang akan jadi toxic. Mungkin yang helps us grow kali ya. Karena sebenarnya itu bahaya ke gimana cara kita memandang dan merubah mindset. Intinya menurut aku di antara tips-tips insecure itu adalah yang paling penting adalah gimana kita melihat dan merubah mindset kita. Karena apapun itu intinya tuh di sini, guys. Mau kalian menghadapi momen apapun itu adalah momennya di pikiran gitu. Nah, ketika kita punya mindset kayak oke, nih gue insecure, gue terima gue punya banyak kekurangan, gue misalnya nggak pede, nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Inggris lah gitu ya. Tapi kita nih gimana ya, berhenti di situ atau kita coba push diri kita. Jadi si rasa takut tadi itu, si rasa ngerasa nggak cukup tadi itu energinya itu dirubah menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang ngedorong kita, oh oke, nggak bisa gue bahasa Inggris, gue ngapain belajar gitu ya, bahasa Inggris apa kayak baca ya sesuai nih sama metode sama kita yang entah itu baca, nonton, atau bahkan mungkin denger lagu, even itu juga salah satu momen yang belajar gitu. Jadi itu sih menurut aku. Fun fact juga nih, podcast ini adalah hasil insecure Firza. Betul. Seperti aku bilang, aku tadi ngomongnya gagu. Nggak belibet sih. Gue gagu sih, lebih ke belibet karena aku emang jarang ngobrol, sebenarnya jarang mengungkapkan apa isi hatiku ya. Dia kalau di rumah ditanya sama aku kenapa sih Mbak semuanya harus kenapa? Gitu. Padahal aku tuh lagi ngajak dia ngobrol, guys. Aku tuh in this era itu kita nggak bisa silent, tapi tetap milih-milih ya ngomongnya gitu ya. Maksudnya jangan di sosial media hate speech gitu, nggak juga gitu. Tapi kita memang harus belajar untuk menata pikiran kita, gimana kita bisa the way we think and the way kita gimana mengeluarkan itu gitu. Deliver it, oke. Gitu. Jadi salah satu langkah aku kayak aku awalnya nggak mau banget nih guys bikin kayak gini karena aku nggak suka di depan kamera, nggak suka ngobrol, public speaking gitu ya. Betul. Tapi aku akhirnya challenge yourself mungkin ya. Mendorong diri aku kayak anjir nggak bisa, coy, nggak bisa lu mingkem doang gitu. Mau sampai kapan gitu. Ya udah akhirnya aku kayak mencoba ya latihan gitu. Padahal aku udah ngajak dari 3 tahun yang lalu, guys, bikin podcast ini. Gitu. Dan nggak mau dia. Mungkin pokoknya adalah FYI kan sekarang kita lagi interview kesana kemari gitu ya, kayak sering lah banget interview gitu. Nah
aku ya mungkin sedih gitu ya, kayak kenapa sih interview mulu, interview sana interview sini gitu ya. Tapi di momen itu aku jadiin poin untuk aku belajar gitu, karena aku merasanya dari interview aku pertama kali sampai aku nggak tahu sekarang udah keberapa interview yang udah aku lalui, it's getting better day by day gitu. Betul. Bahkan aku juga ya coba aja asbun nge-apply ke perusahaan yang ada yang multinasional, ada juga yang memang base luar negeri, jadi interviewnya Inggris. Yang awalnya aku beneran haho gagu, akhirnya bisa gitu perlahan untuk mengutarakan itu even in Indonesia ataupun Inggris gitu ya. Mungkin ya belum perfect karena mungkin ya kan kita learning by doing ya, by the way gitu. Jadi poinnya adalah mau nge-challenge diri sendiri. Jadi merubah si rasa negatif itu tuh jangan dipancarnya, jangan negatif lagi gitu. Betul. Harus dirubah menjadi sesuatu yang positif. Nah, gimana caranya? Dari sini harus ngerubah mindsetnya kalau ini tuh media gue belajar loh. Si rasa ini tuh nggak enak itu. Ya, keren banget adik gue. Diam lu. Si rasa ini itu gue nggak bisa terus-terusan terbelenggu di sini. Ya udah, apa kita belajar, kita lihat dari orang-orang yang keren gitu, kita observasi mereka, kita lihat gimana cara mereka berpikir, belajarnya gimana gitu. Jadi serap, kalau kata orang-orang, serap yang baiknya, buang yang buruknya. Betul gitu. Itu berarti insecure that helps you grow ya. Okay. Terus kalau misalnya insecure yang apa tadi, toxic, yang toxic tuh gimana? Insecure toxic. insecure yang toxic, insecure yang toxic itu sebenarnya kalau aku bisa definisikan adalah insecure yang pada akhirnya apa ya, membuat kamu tuh berada dalam si perasaan negatif itu sampai akhirnya kamu bisa merugikan diri kamu sendiri atau bahkan bisa merugikan orang lain. In this context merugikan diri sendiri karena saking terbelenggunya jadi demotivasi, jadi stres, jadi depresi kayak gitu. Maaf aku potong sedikit. Tapi menurut aku si energi itu nggak apa-apa dirasain gitu loh. Jadi iya nggak apa-apa, jangan didinai gitu, tapi tetap harus ada batasannya iya. sampai berapa lama gitu Nah, ya. Iya, jadi yang tadi jadi stres terus sampai depresi gitu ya, karena kita juga pernah melewatinya, adalah karena tadi si perasaannya tuh either tidak dikelola atau tidak dianalisis si perasaannya, atau bahkan terlalu dirasakan. Nah, jadinya jadi sedih, berlarut gitu, kayak nggak bisa bangkit gitu. Atau merugikan orang lain, jadinya kita tuh victim blaming others atau menyalahkan orang lain. In this context aku pernah punya pengalaman itu. Maksudnya aku pernah punya pengalaman having relationship in this context. Relationship banyak ya guys, bukan cuma pacar. Maksudnya having relationship dengan orang yang dia tuh tidak secure sama dirinya, jadinya apa ya, kalau yang di TikTok tuh kalian suka lihat nggak, ada avoidance bilangnya. Jadi seseorang yang dia tuh tidak secure sama dirinya, jadi ketika dia berhadapan sama orang yang kayak bisa giving them love, bisa memberikan perhatian, caring, giving value, perhatian mungkin lah ya, atau ya memberikan kasih sayang aja gitu sesama manusia, dia tuh si orang ini akan cenderung untuk menolak secara keras si orang yang bisa memberikan rasa itu. Nah, dan nggak berhenti cuman dia menolak aja, tapi dia merefleksikan ke insekuritasannya atau kekhawatirannya, tidak pedeannya kepada orang ini, bahwa lu tuh jangan kayak gitu gitu. Jadi dia nyalahin gitu. Jadi aku tuh pernah ada konteks ada situasi di mana kayak I am having relationship sama orang yang tidak secure sama dirinya, terus dia ya maksudnya jadinya ngerasa kayak aku tuh nggak berhak menerima perhatianmu gitu, atau aku tidak berhak menerima kebaikanmu. Terus dia dalam perjalanannya tuh si orang ini tuh kayak menyalahkan, kayak misalnya contoh, misalnya aku mau ngambil S2, kamu tuh ngapain sih ngambil S2 gitu, kayak padahal kan perempuan tuh misalnya kayak padahal perempuan tuh di dapur aja. Jadi dia tuh nyalahin nyalahin si orang lain, padahal sebenarnya itu adalah rasa ketidakpercayaan dirinya gitu. Nah,
Dan bahayanya ketika si orang dodol seperti aku ini gitu, yang mungkin ya tulus aja gitu, baik sama orang tuh tulus aja, jadinya tuh jadi percaya bahwa, "Oh iya ya harusnya nggak kayak gini." Terus jadinya aku menyalahkan diri sendiri, terus jadinya, kalau misalnya kalian suka lihat ada di TikTok having toxic relationship, nah kayak gitu. Jadi akhirnya tuh, si 2 orang ini, terperangkap dalam toxic relationship, yang satunya nyalahin mulu, yang satunya ngerasa bersalah, percaya, yang satunya kayak, memberi terus, yang satunya menolak terus, jadi nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi itu menurut aku adalah, insecure yang membuat toksik kepada diri sendiri dan bahaya kepada orang lain. Nah akhirnya aku tuh sampai punya kesimpulan ke Firza kayak, if one day apapun sih ini konteksnya, mau aku punya temen, sahabat, mau punya atasan gitu atau rekan kerja, atau mungkin nanti, pasangan, salah satu kriteria yang, aku tuh pengen punya dalam, hubungan itu adalah secure sama diri kita. Kita tahu bahwa kita punya values dan ya udah kita doing good aja, doing kind aja ke orang lain atas value yang kita punya gitu. Karena kalau misalnya kita berdampingan sama orang yang tidak secure, capek ngurusin egonya. Benar-benar. Nah, tapi in konteks juga mungkin value itu nggak mesti sama ya guys. Maksudnya nggak mesti kayak aku punya value A, Mbak Dia punya value B gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Asal kita punya pemegang value itu masing-masing dan bisa berjalan berdampingan gitu. Betul. Jadi nggak mesti sama, karena biasanya kita tuh suka rasa kayak kok value gue beda ya dari orang lain, kok gue nggak sama ya sama orang gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa asal kita tuh yakin dan percaya punya kita, ya udah kita memahami ini, value kita memahami dan punya value ini. Ketika orang lain punya value itu ya udah go on your own way aja gitu. Oke. Iya ya. Ya karena kalau semuanya sama nggak seru nggak sih? Maksudnya kayak aku sih ngelihatnya apapun di dunia ini tuh bisa kayak going harmonize, terharmonisasi dengan baik itu karena ada satu sama lain yang saling mendukung dan saling mengisi. Benar, iya, gitu iya, ya nggak sih? berbeda tapi saling memahami. Iya, berbeda tapi saling memahami. Dan harus secure, harus pede aja, gimana ya, kayak bukan secure tuh bukan pede sih, lebih kepada merasa cukup, merasa konten sama diri sendiri gitu. Ya tadi maksudnya nggak bother sama nggak masalah kiri kanan orang ngapain nih gitu. Karena sebenarnya ketika kita tadi ya udah konten sama diri sendiri, orang mau ngapain tuh kita udah di tahap kita nggak peduli gitu loh guys. Kayak ya orang misalnya bisa contoh di konteks kerjaan ini mungkin agak jauh, tapi karena kita udah ngebahas agak kagok. Jadi kayak misalnya kayak di kantor suka ngelihat misalnya ada orang yang suka sikut-sikutan atau suka menghalalkan segala cara untuk dia bisa naik jabatan atau dia bisa show off. Nah kalau kita udah secure sama diri kita sendiri, orang-orang kayak gitu tuh udah nggak ngeganggu kita gitu, karena kita tahu what we want, apa yang kita mau, apa yang kita tuju, kita tahu values kita tahu apa yang bisa kita tolerir dan enggak, apa yang kita suka dan tidak suka gitu. Gitu secure sih. Secure tuh kayak pentingnya self awareness. awareness. Iya sih. Jadi pentingnya self awareness. Perasaan bisa dari insecurity sampai secure tuh adalah perjalanan mengenal diri sendiri. Ya nggak sih, Dek? Betul. Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita comes to end. Apa ya? Comes to final section. Conclusion. Conclusion adalah how we tackle the insecurity, atau gimana caranya kita berhadapan atau menyelesaikan perasaan insecure itu. Dari semua cerita itu. Di sini tuh ada beberapa catatan guys. 2, 3, 4, ada 5 udah kita catat nih. Mungkin disebutin Firza mungkin 3 atau 2 boleh. Yang pertama adalah sebenarnya tadi sudah kita mention juga ya. Yang pertama adalah harus accept, menerima ibaratnya kalau bilang terima aja kalau tuh kurang, akui saja kalau kita tuh kurang, kita tuh banyak nggak bisanya, kita tuh kurang hebat, kurang pinter, kurang bisa ngomong, kurang cantik gitu ya, badannya kurang bagus, bagus gitu, terima. Selanjutnya adalah setelah itu yang kedua, analisis. Harus tahu akar penyebabnya apa gitu. Setelah kita mengakui ini, kita harus bisa nih analisis nih, kenapa ya gue kayak gini. Misalnya kayak aku konteksnya, aku kenapa ya kurang
bisa berbicara gitu ya. Oh ternyata aku emang kurang ngomong gitu, kurang sering kurang jam terbangnya, kurang sering berinteraksi. Jadi aku start tuh untuk menganalisis apa aja nih, kayak kenapa aku tuh kayak gitu ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah rubah mindset. Nah, tadi Firza udah juga sering banget bahas. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan atau berada di lingkungan di mana kita ngerasa tidak ideal, ngerasa kayak aduh gue ketinggalan, rubah mindsetnya dengan apa ya? Ya jadikan itu media untuk belajar gitu. Jadi mindsetnya dirubah gitu ya, bahwa selalu ada kesempatan dalam hal sesulit apapun gitu ya. Terus yang keempat adalah taking action tadi, misalnya tahu kalau misalnya di kelas tuh susah nangkepnya, nggak secepat orang lain, berarti taking actionnya adalah belajar sebelumnya gitu. Kayak aku belajar afternya. Terus misalnya kayak kita nih sekarang tahu nih, kita badannya nggak bagus gitu ya. Berarti terima kan, awal mulanya adalah terima dulu nih, ya kita gendut gitu ya. Jangan denial, nggak usah ditolak, ya udah nggak apa-apa kita gendut, terima. Terus udah gitu apa tadi? Analisis kenapa nih kita bisa gendut, misalnya pola makannya kurang bagus, kurang olahraga, ya udah berarti kita bikin planning untuk olahraga lebih sering, merubah pola hidup, pola makan, pola tidur kayak gitu. Jadi taking action yang terpenting ya. Terus udah gitu tadi melihat berbagai tantangan sebagai sebuah kesempatan, tadi sebenarnya udah masuk ke rubah mindset gitu sih. Itu guys kalau how to tackle the insecurity. Mungkin masuk kepada final chapter penutupannya gitu ya guys ya. Apa ya, sebenarnya perasaan insecure itu semua orang itu ngerasain, ya nggak sih Dek? Even orang-orang keren yang kalian lihat, misalnya let's say siapa, mau di Ayunda, Cinta Laura, atau siapa lagi, siapa Dek misalnya contoh Pak Presiden Prabowo, atau misalnya Chona Lee Chemin, buat yang nonton Bon Appetit. Itu orang-orang keren yang kita lihat di sosial media, itu semua mereka punya security. Cuman bedanya mereka itu mau mengelola perasaan negatif itu dan mau taking action untuk tackle that negative feelings atau negative emotions itu kepada perasaan yang positif, bukan cuman dipendam, dibiarin gitu. Ya nggak sih Dek? Kan ada ini final chapter dari Adek, jangan gini-gini. Udah capek. Guys, sekarang tuh kalau dia udah capek dia coba gini. Nah itu ada yang udah capek. Udah capek mikir. Ya pokoknya ya intinya adalah kita akui, menganalisis root cause, rubah mindset. Tapi menurut aku yang paling penting harus dilakukan adalah accept tadi dan ubah si point of view-nya. Karena ketika si dua ini udah mencapai di top level, itu untuk taking action-nya itu lebih gampang gitu sih menurut aku. Oke. Ya gitu guys, jadi so that's all for our first episode Daily Life Check-in. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya ngalor ngidul, dan semoga cerita-cerita kita ini bisa giving you some inspirations. Terus juga yang terpenting adalah practical ya, nggak cuma teori tapi relate sama kalian, jadi kalian bisa apply ini ke dalam your life ya. Terus maaf juga kalau misalnya udah agak gelap gitu ya, karena tadi awalnya kita rencananya sore tapi ternyata hujan. Jadi pas awal-awal juga itu gelap tuh karena bukan karena udah mau maghrib, tapi karena hujan jadi mendung. Dan anyway, kita by the way kita lagi di mana Dek? Di ITB. Karena kita sering sekali berjalan-jalan di sini, jadi we want to make this our first place to record. To record our first podcast. So, semoga bermanfaat ya guys. Dan sampai ketemu di next podcast. Bye-bye.